Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Selamat datang di Al-Karim TV, the best education for the best generation. Hari ini Umi Tila akan mengisi salah satu program yang bernama Bincang Santai bersama Maestro. Apakah hari ini Umi Tila akan masak? Karena di depan saya banyak sekali bahan-bahan makanan. Tentu saja tidak. Pastinya bukan Umi Tila yang akan masak hari ini, tapi kita akan mendatangkan salah satu maestro yang lumayan terkenal juga di sekolah. Karena apa? Karena sering sekali membawakan bekal makanan anaknya yang sangat menarik dan membuat anak-anak yang lain pengen jadi anaknya, katanya sih gitu. Langsung saja kita panggilkan maestro kita hari ini, Bunda Hafid. Silakan Bunda Hafid. Terima kasih. Oke, selamat datang Bunda di Bincang Santai bersama Maestro Al-Karim. Bunda, kita hari ini mau ngapain ini kira-kira? Kita mau masak dan ini masakannya itu untuk bekal anak di sekolah. Di sekolah. Ya. Jadi menunya hari ini mau menu apa aja nih Bun? Kita kira-kira supaya menjadi inspirasi buat bunda-bunda yang mungkin susah untuk membuatkan bekal. Kita mau cari yang lebih praktis ya Bunda ya. Buat apa Bun? Snack ya? Ya, jadi kita ini bekalnya ada dua ya. Satu untuk snack time dan yang satu untuk makanan menu utamanya. Menu utama atau Ya. menu makan beratnya ya? Ya, makan beratnya. Jadi yang pertama itu kita akan buat rolls, cheese roll stick. Cheese roll stick Ya, ya. ini simple, bahannya juga simple. Terus yang kedua menu utamanya itu kita akan buat ada yang bilang sushi, ada yang bilang kimbab. Kimbab juga ya, tergantung nanti ya. Tergantung deh. Yang mana gitu ya. Iya. Ya, sebelumnya sahabat Al-Karim, Umi Tila ini kenapa kita mengundang Bunda beliau? Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, beliau ini sering sekali membawakan bekal Hafid yang sangat menarik ya Bunda ya. Hampir tiap hari gitu Hafid bawa bekalnya itu sangat menarik dan habis gitu. Alhamdulillah, karena salah satunya adalah Bundanya sangat mempersiapkan. Kita buatnya hari ini simpel-simpel saja untuk inspirasi sahabat Al-Karim di rumah ya Bun ya. Iya. Oke Bun, boleh Bunda paparkan dulu nih menunya apa aja, bahan-bahannya apa aja. Terus nanti kita baru ke cara buatnya. Kita udah cuci tangan ya sebelumnya. Ya, sebelumnya kita udah cuci tangan nih. Jadi kita nggak pakai Sarung tangan. sarung ya, Bun? tangan ya, karena agak-agak susah. Ya, yang pertama kita akan buat snacknya itu cheese stick roll ya. Dia bahannya dari lumpia. Beli aja bahannya lumpia. Terus sama keju. Nah, ini untuk pengolesnya aja ini terigu dikasih air aja. Nanti buat ngoles untuk nempelnya. Nah, ini untuk platingnya nanti ada green tea sama coklat. Dan ini nanti buat hias-hiasannya. Ini apa aja? Kesukaan anak bisa strawberry, vanilla, ini yang gitu, biasa Bun. dipakai aja. Iya, yang kesukaan Hafid. Green tea sama coklat. Nah, ini nanti buat platingnya. Terus nanti ada ini kita sisain sedikit untuk platingnya juga. Oke. Nah, Untuk bahan kimbabnya Bun? bahan Atau kimbabnya sushi? itu susinya yang pertama itu pasti nasi. Nasi, ini sosis. Boleh pakai, boleh enggak. Nah, kalau Hafid ini selalu saya selingin dengan sayuran. Iya, biar dia ada tetap makan sayurannya. Ada wortel sama buncis, ini direbus dulu, nggak usah terlalu matang biar crunchy gitu. Sama ini telur dadar tapi digulung ala Korea gitu. Oh gitu, siap-siap. Ya, ini juga tetap dikasih sayur sama aku. Jadi ada wortel, ada brokolinya juga. Nah, nanti ini bisa diiris-iris, ini untuk isinya, dan ini untuk Plating nanti ya? Platingnya. Di tempat bekal ya? Iya, tempat bekalnya. Oke, ini menarik Dan ya? satu lagi ini yang paling utamanya. Iya, betul. Dia sushi norinya, dia norinya Dan pilih yang halal. Mama suka ini ada tulisan dan label halalnya. siap Bunda Hafid. Nanti kita sambil buat, kita sambil ngobrol tentang sekolah Hafid, boleh ya? Iya, boleh. Oke, kita buat dulu yang snack dulu. Silakan Bunda, kita Yang mulai dari pertama, mana nih? Kita ambil kulit lumpianya. Salah. Kita potong dulu ya. Ini saya sudah cuci tangan ya. Kita potong Keju. Ini boleh pakai keju apa aja. Oke. Dipotong panjang ya Bun ya? Panjang buat diisi di Dalam kulit lumpia yang udah bisa beli jadi atau bisa juga kita buat sendiri ya Bun ya? Biasanya kan kalau ibu-ibu ini ada yang kerja, ada yang beli
Jadi aja nggak apa-apa, murah kok. Ini agak Siap-siap. Simpel banget nih, sahabat Al-Karim. Iya, dan pasti Simpel ini banget dan kesukaan anak-anak ya Bun ya ya. karena gurih kan, kejunya juga gitu. Kalau diganti isiannya tuh Bun, Boleh. coklat batangan bisa ya? Boleh coklat batang, strawberry. boleh juga dikasih pisang. Oh gitu. Ya, nah ini buat nempelnya itu, Ini salah satu menu yang viral juga nih di salah satu media sosial. iya betul, berseliweran dia. Iya, cuma kalau Umi nggak lihat ini, Umi juga nggak tahu juga nih cara buatnya. Siap. Wah, langsung jadi ya, Bu. Sudah. Nah, terus kita buat terus sampai bahannya Banyak. habis. Oke. Umi mau coba, Umi? Boleh, boleh. Umi mau coba ya. Nah, aku selesaiin dulu satu ya, Umi. Siap. Biar nanti bisa di rumah, Bun. Ini kulit lumpia, terus kita gulung pakai cheese-nya atau kejunya. Ya, ini simple dan bahannya juga gampang kok dicari. Di mana-mana ya, Bun. Di mana-mana. Udah kegulung ya, Bun ya? Udah Kirain kegulung. Umi nggak pakai telur putih gitu, bukan ya? Nggak usah, Umi. Ini agak keras. Bun, boleh cerita sedikit nggak sih Boleh, gimana Bunda bisa menemukan Al-Karim? TK dulu ya ini. Jadi Ya. Hafid ini informasi sahabat Al-Karim itu sudah sekolahnya dari TK. TK Al-Karim. Gitu. Ceritanya awalnya gimana Bun bisa ketemu TK Al-Karim dulu nih sebelum ke SD kita? Awalnya tahu dari teman kerjanya suami. Teman kerjanya suami itu sekolahnya di TK Al-Karim. Oke. Sempet nanya, kok kayaknya cocok nih ya sama anak saya nih. Kenapa tuh Bun? Karena Ngerasain cocok gitu? programnya Umi. Oh, programnya. Programnya gitu ya. Terus terutama di SD nih Umi ya. Program yang dari pendidikannya itu kayak seperti pendidikan akhlaknya ya Umi ya. Akhlak seperti ada rumah tapis gitu kan. Terus camp Al-Quran. Nah itu tuh kan mengajarkan dan mengenalkan Islam itu secara asik dan menyenangkan gitu. Biasanya kan anak-anak itu nggak suka si Umi yang terlalu di Kaku gitu ya Bun. Terus Hafid kan juga tipenya bukan yang diem ya, anaknya aktif tapi gitu. dengernya audionya bagus. Nah betul Umi. Jadi Oke. saya sama suami juga kayaknya Al-Karim nih gitu. Jadi Bunda merasa Al-Karim mengenalkan agama dengan cara yang menyenangkan sesuai usia anak. Iya. Oke gitu. Terus mantep nih Bun, lanjut dari TK ke SD. Kira-kira alasan utamanya apa tuh Bun kalau Umi boleh tahu? Umi sambil gulung ya Bun ya. Alasan utamanya ya sebenarnya yang tadi sih Umi ya. Karena ada agamanya, ada rumah tafisnya juga, terus bakat ya Umi ya di sini. Jadi pas nanya ke SD, program-programnya gitu kan ada bakat bisnis gitu. Jadi kan anak itu tidak monoton ya Umi ya, tidak hanya untuk belajar akademik aja. Iya, gitu ya, belajar akademik aja, tapi yang lain pun dipelajarin. Jadi ketika anak di sekolah itu hanya bukan untuk akademik tapi untuk bermasyarakat juga Umi. Menurut saya itu ya Umi ya. Yang paling penting ya Bun, ilmu kehidupan ya. Iya, ilmu kehidupan. Kalau kata Abi Karim, sekolah alam, berpengalaman. Jadi sudah berpengalamannya di sekolah, jadi ketika dia bermasyarakat pun dia bisa mengimplementasikan ilmunya. Iya betul Umi. Oke. Bunda, kalau Umi boleh tahu nih sambil kita nyelesain nih ya Bun. Umi selesain ya, 3 ya. Antusias sekali saya buat hari ini Bunda. Kira-kira gampang kan Umi? Gampang banget. Bun, perkembangan Hafid yang menurut Bunda sangat berprogres sekali nih sampai hari ini selama sekolah di Al-Karim. Yang pasti berkembangnya itu udah banyak ya Umi ya. Terutama Hafid itu udah mulai mandiri. Bunda ngerasanya begitu. Ngerasa mandiri karena Hafid ini baru 1. Dari 1 jadi kalau misalnya ini masih mamah ya, dikit-dikit mamah gitu, tapi dia mandiri. Oke. Ya mungkin karena di sekolahannya juga diajarin mandiri gitu. Dari semua misalnya ya Umi ya, misalnya pakai sepatu kan ada juga sih Umi ya dulu di TK ajarin kayak gitu gitu kan. Jadi dia sudah mulai mandiri, sedikit-sedikit udah mandiri. Terus yang kedua, Masya Allah, murojaah sama hafalannya. Semangatnya luar biasa ya Bun. Rumahnya padahal jauh loh. Rumahnya jauh, tapi Hafid berusaha untuk datang tepat waktu kalau pas rumah tafis. Iya, Umi. Gitu. Sekali lagi karena mungkin yang diajarkan para pengajarnya menarik Umi. Jadi menyenangkan. Jadi kalau sudah menyenangkan dan menarik, menurut saya nih Umi ya, anak itu antusias. Seneng gitu kalau ke sekolah, antusias gitu. Jadi mereka ke sekolah itu tidak ada beban gitu. Menurut aku ya Umi ya. Bunda ya gitu. Karena Umi dengar sampai karena pernah kejadian macet, Hafid tetap
murojaah di mobil ya Bun, 2 surah, dan dia sedih banget karena datang terlambat. Ini salah satu pembuktian bahwa ketika anak-anak sudah mencintai apa yang ingin dia lakukan, biasanya dia akan sepenuh hati melakukannya tanpa terpaksa. Betul gitu itu, ya Umi. Bunda. Ini anak satu-satunya loh ya bundanya, Masya Allah. Baru Bun, satu, Umi, jangan baru satu. Oh iya, baru satu. Nanti nambah lagi. Pengennya nambah, Umi. Tahun ini insya Allah ya. Amin, ya Allah. Oke Bun, ini udah hampir jadi Bun. Semuanya kita kasih contoh dulu. Bisa dilihat. Terus abis ini kita nanti goreng ya Bun? Kita goreng, jangan terlalu lama, sampai golden brown aja. Oke. Gitu. Terus nanti udah digoreng kita plating. Tada! Nah, ini dia. ini Umi yang sudah matang, sudah digoreng. Aduh, nggak Jadi ini nggak sabar. terlalu lama kan Umi, dan Nggak. gampang banget kan. Dan jadi nggak ada alasan kalau nggak buat menu snack untuk anak bawa ke sekolah ya Bunda ya, Betul. karena ini enak banget. Dan gampang, mudah, bahannya juga gampang dicari. Siap, Nah, oke. karena ini buat untuk bekal anak, kita langsung Plating ke platingnya di tempat bekal. Oke, ini mulai kita plating di bekal anak ya, di kotak bekal anak. Kotak bekal anaknya apa aja yang ada di rumah, jadi nggak usah repot-repot. Harus nggak usah- brand tertentu. Nggak usah, anak nggak sebenarnya nggak terlalu ini loh. Harus bekal yang ini, nggak juga sih Umi. Yang penting menunya sehat dan Iya, nikmat ya Bun. Apalagi kalau buatan bundanya. Ini takut nggak cukup kita segini. Segitu aja. Bun, menurut Bunda nih, kan sekolah Al Karim ini banyak melibatkan orang tua. Termasuk sampai bekal makanan aja nih kita perhatiin. Iya, betul. Menurut Umi. Bunda, ngerepotin nggak sih? Atau penting banget nggak peran orang tua sebenarnya dalam pendidikan anak? Menurut aku sih, namanya untuk anak, siapa sih orang tua yang nggak ini ya Umi. Jadi penting sih Umi, mau itu ibu rumah tangga, mau itu Pekerja. bekerja gitu. Karena kita nih kayak ini sekarang nih nggak harus yang ribet-ribet bekal itu, yang simple gitu, dan yang pasti kesukaan anak. Karena kalau udah kesukaan anak itu pasti dimakan Umi, kesukaan anak gitu. Jadi jangan kita memaksakan sesuatu makanan yang nggak anak suka gitu, dan kita mensiasati. Gitu sih Umi menurut aku. Oke, yang penting sehat ya Bun. Iya, yang Jadi penting kalau menurut Bunda sebenarnya penting banget pendidikan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi jangan pernah merasa direpotkan ya Bun. Karena nanti pertanggungjawaban pendidikan itu memang sebenarnya ada pada orang tua di hadapan Allah. Gitu. Ya, setelah tadi diolesi dihias pakai ini Bun, terus apa nih selanjutnya nih biar menarik, tambah menarik? Pertama kita kasih keju ya Umi ya. Cantik. Nah, terus kalau punya keju slice gini di rumah, terus ada cetakan kayak gini ya. Banyak di online shop ya Bun ya, kalau Bunda-Bunda dan mau ini cari. murah kok. Oke, selanjutnya kita tambahkan keju yang dicetak. Iya betul. Cantik Bintang-bintang. banget. Ya. Bintang-bintang. Dan gampang banget ya Bun ya, untuk buat anak itu menarik makanan-makanan yang kita buat. Gak perlu ribet-ribet nyetakin satu-satu, potongin Nggak satu-satu. usah sih Umi. Sebenarnya kata orang, buat Binto ini ribet. Enggak sih. Nah, ini untuk snacknya. Cheese stick roll. Murah, Gampang. gampang, cepet, dan sehat. Betul. Oke. Ini kita mau buat kimbap ya Bun? Menu kedua kita buat kimbap. Silakan Bun, guntingnya mana ya? Ini dia. Kita mau buat kimbap, tentunya menu yang tidak kalah sehat juga. Selanjutnya kita akan buat menu yang kedua ya Bun? Ya, Umi. Kimbap atau biasa dikenal sushi. Ya. Ya Bunda, boleh kita mulai tunjukkan alat bahan tadi udah ya. Selanjutnya nih prosesnya. Yang pertama itu kita siapin nori ya. Kulit nori kayak gini nih, bisa yang lebar. Nah, lebar gini. Terus nasi. Nasi tadi juga sudah diaduk pakai minyak wijen tadi ya Bun? Iya, jadi ini nasinya udah saya siapin, udah saya kasih wijen sama sedikit garam ya, biar ada rasa gitu. Tapi kalau nggak ada minyak wijen pun nggak usah dipersulit, nggak apa-apa. Yang penting pas masaknya kita buatnya agak apa sih? Nggak keras Iya, gitu ya? Umi. Agak pulen. Agak pulen Umi. Ingat ya, ini tangannya sudah dicuci. Kita ratain kayak gini Umi. Siap. Kita perhatiin dulu. Soalnya kalau dia nggak
pulen terus nggak dikasih minyak itu takutnya pas diiris tabur dia Umi. Tabur ya? Oh iya, pantesan Umi tuh pernah buat, Bun. Iya, Umi. Tipsnya adalah jangan lupa diaduk juga sedikit garam supaya lebih kerasa dan minyak wijen. Kalaupun nggak ada minyak wijen, nggak apa-apa. It's okay kata bundanya. Yang penting ketika masak sedikit lebih pulen supaya nanti pas diiris itu tidak menyebar atau tabur gitu. Terus habis apa lagi tuh, Bun? Sosis boleh satu, cuman kalau menurut saya nggak usah terlalu banyak ya. Jadi karena bundanya juga sangat membatasi makanan-makanan junk food ya, Bun, untuk iya, Hafid betul. ya. Seminggu tuh paling cuma satu atau 2 kali ya, Bun. Ya. Ini kita letakkan, boleh. Terus buncis tetap ya harus ada sayurannya. Ini sebenarnya mensiasati anak biar makan sayur. Kalau Hafid, nah sayurnya bisa diganti apa aja ya, bunda-bunda di rumah. Jadi kesukaan anak. Sekali lagi yang kesukaan anak gitu ya. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nah, ini telur ya, Bun? Ini telur dadar, tapi digoreng ngerol gitu. Tetap ada isian sayurnya juga. Nah, oke. Kayak gini, Umi. Siap. Nah, kalau yang biasa-biasanya itu kan langsung digulung ya, Umi. Nah, kalau aku beda, Umi. Oh. Jadi atasnya dikasih amit ya. Nasi lagi. Kasih nasi. Oh, gitu. Supaya apa tuh, Bun? Supaya rapi sebenarnya, Umi. Jadi karena bundanya perfeksionis banget juga nih. Biar nanti bentuk pas diirisnya itu cantik, Umi. Cantik. Siap. Jadi nanti pas orang makannya juga nggak sembarangan kimbap ya, Bun, tapi benar-benar standar dari resto-resto. Kayaknya Bunda ini jarang ke resto, jangan-jangan ya, karena sering masak di rumah. Justru ke resto itu cek rasa, Umi. Jadi inspirasi. Iya, betul. Nah, biasanya kalau di rumah bisa pakai gulungan sushi itu. Cuman kalau saya lebih gampang pakai tangan dan lebih suka. Nah, jadi kayaknya lebih mantap digulung kayak gini aja. Jadi mau buat sushi nggak ada rollnya, nggak usah ribet, pakai tangan aja. Pakai tangan, sudah diciptakan oleh Allah. Oh, aduh, Umi tuh sering robek, Bun, ininya. Mungkin nasinya panas, Umi, jadi nasinya kita dinginin dulu. Oh, pantesan. Nah, ya kalau biar nempel bisa pakai air atau kalau saya kan pakai minyak wijen ya, Umi. Oh, pakai minyak. Aduh, banyak kesalahan yang saya buat, sahabat Al-Karim, kalau lagi masak ternyata. Di sini saya banyak banget belajar. Dan harapannya sahabat Al-Karim juga di rumah banyak belajar di sini tips-tips sederhana dari bundanya. Oke, dioles minyak wijen. Ingat ya, tangannya sudah bersih. Ini biar gampang irisnya, Umi. Oh, siap. Nah, sudah kayak gini, kita iris, Umi. Oke. Step selanjutnya nanti bisa disusun di sini dulu. Diiris, Umi. Biasa ya kalau yang di pojok ini biasanya emang anak tiri. Dan dipastikan pisaunya harus tajam. Kalau enggak dia hancur juga ya, Bun. Iya, Umi. Oke. Cantik banget, biar ini. Tada! Nah, ini dia. Kimbap ala Bunda Hafid. Nah, ini yang udah jadi, udah kita gulung tadi, terus udah diiris juga. Nah, sekarang kita plating ke bekal. Nah, ini kalau ada hanya ini kita platingnya. Nih, bundanya punya banyak banget alat-alat untuk supaya tambah buat menarik anak untuk makan ya, Bun ya. Iya, betul. Aduh, ini di online shop banyak ya, Bun. Banyak dan murah-murah. Ada pelangi, ada kaktus dan sebagainya. Oke, Bun, langsung aja. Ini tada, ini dia bekal makan sehat ala Bunda Hafid. Nah, ini snacknya. Nah, ini untuk makan siangnya. Jadi ada sayurannya, ada buahnya, dan ada snacknya juga. Ada proteinnya juga ya, Bun ya? Iya, betul. Juga. Jadi ada telurnya. Menu lengkap. Ini kan porsi Hafid ya, Bun. Lengkap dan simple ya. Simple banget. Kalau nanti mau buat menunya lebih banyak, karena anaknya memang makannya lebih banyak juga, tinggal disesuaikan. Iya. Terus juga bundanya biasanya buat ayam kecap gitu bisa juga ya, Bun ya, ditambahin gitu. Atau apalagi tuh, Bun, biasanya? Jamur enoki digoreng. Kalau porsinya Hafid malah lebih besar lagi, Umi. Sebenarnya. Cuman kita buat yang lebih simple aja. Simple aja. Karena kan ini
nggak perlu repot juga. Jadi yang simple-simple. Nah, ini menunya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bunda. Nah, kita mau ngobrol nih untuk selanjutnya yang kita obrolin. Nah, menurut Bunda, kalau sekolah Alam Al-Karim kan kita banyak melibatkan orang tua ya Bun. Perannya orang tua, kolaborasi, dan juga pasti ya lumayan merepotkan tuh untuk orang tua. Tapi menurut Bunda sendiri, sebenarnya sekolah Alam Al-Karim itu mengajak orang tua untuk berkolaborasi itu penting banget nggak sih sebenarnya? Menurut saya penting ya. Ini menurut Bunda Hafid penting ya Umi ya. Karena kapan lagi kita untuk anak nanti kalau sudah besar biasanya sudah mandiri, udah apa-apa sendiri gitu. Jadi kita juga terlibat dalam kegiatan sekolah, tahu juga perkembangan anak seperti apa sih di sekolahan anak kita gitu kan. Jadi kita juga oh iya ya seperti ini anak kita. Jadi menurut aku penting banget ya. Penting. Makanya banyak program orang tua yang alhamdulillah Bunda Hafid dan Ayah komitmen ikut ya Bun ya, berbagai macam programnya. Jadi memang ada yang camping with father, camping with friends, camping with mom juga udah pernah ya Bun ya. Terus juga pernah jadi guru juga ya Bun ya, di TK waktu itu pernah. Di SD kemarin jadi guru juga nggak Bun? Iya, cuma nggak bisa hadir karena ada kerjaan. Oh gitu. Terus juga beberapa kegiatan Hafid susur sungai. Hafid suka banget kegiatan-kegiatan yang memang membuat Ananda aktif dan tersalurkan energi positifnya. Jadinya gitu. Bun, bisa nih kasih tips untuk sahabat Al-Karim kira-kira yang lagi cari sekolah. Cari sekolah yang seperti apa sih Bun menurut Bunda? Oh iya. Kalau menurut saya mencari sekolah itu yang pertama kita lihat kualitas dan kuantitas pengajarnya ya Umi ya. Pengajar, oke. Ya, karena pengajarnya bukan hanya mengajarkan pendidikan akademis, tapi juga bagaimana berperilaku, bersifat akhlak yang baik kepada anak kita. Attitude-nya. Karena nanti itu bakal dicontoh. Jadi makanya tadi kata Umi kan harus orang tua dan guru juga ya. Guru di sekolahan juga harus seperti itu. Jadi nanti seimbang di rumah juga. Jadi kita terlibat antara guru dan orang tua juga Umi. Betul, karena memang di sekolah juga yang akan membuat metode pembelajaran itu menjadi menyenangkan itu adalah guru ya Bunda ya. Di rumah adalah orang tua. Nah, itu terus, yang pertama tuh, yang kedua apa tuh Bun? Yang kedua itu program dan kurikulumnya. Program dan kurikulumnya. Nah, itu penting banget. Kenapa tuh? Ya, jadi kita bisa tahu ya Umi, anak kita ini nantinya seperti apa gitu kan, sekolahnya seperti apa. Nah, itu programnya kita lihat ya seperti yang di Al-Karim ini Umi ya. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan sekolahnya Umi. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu menurut saya penting ya Umi ya. Biar Ananda juga belajarnya kondusif. Jadi dari lingkungan guru, teman dan lainnya itu penting menurut saya. Penting banget. Dan juga bukan berarti fasilitas itu menjadi prioritas utama, tapi bagaimana anak-anak tuh safety di sekolah. Betul. Terhindar dari bullying. Nah, itu yang terpenting. Itu yang paling penting ya Bunda ya, karena memang kalau sekolah kapasitasnya juga terlalu berlebihan, lingkungannya terlalu berlebihan, banyak kapasitasnya juga akhirnya anak kita tidak terpantau. Betul itu. Itu yang ketiga. Ada lagi Bunda? 3 itu sih yang terpenting, karena 3 itu pun sudah mencakup semua ya Umi ya. Oke. 3 itu sudah mencakup semuanya. Jadi yang pertama tadi adalah jangan lupa lihat gurunya, karena itu yang akan mendidik anak kita membuat pembelajaran itu menyenangkan. Yang kedua, tadi jangan lupa programnya atau kurikulumnya. Yang ketiga, itu juga jangan lupa bagaimana lingkungan itu mentreatment anak kita. Karena anak-anak kita perlu diterima ya Bunda ya. Seperti yang sekolah Alam Al-Karim lakukan adalah menerima setiap anak dengan versi terbaiknya masing-masing, tanpa syarat, tanpa tapi. Karena sekolah Alam Al-Karim percaya setiap anak itu punya bintangnya masing-masing. Oke Bun, closing nih Bun. Menurut Bunda, pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada sahabat Al-Karim di rumah yang kira-kira juga berhubungan dengan menu-menu makan untuk dibawa anak ke sekolah? Ya, sebenarnya simple aja ya. Untuk buat bekal itu nggak perlu yang repot. Nggak perlu yang repot. Tapi kalau misalnya buat menarik itu susah gini nih, enggak. Kita buat yang lebih simple. Simple, oke. Jadi lebih intinya jangan terpaku pada pemikiran bahwa buat bekal itu ribet, lama, mahal ya Bun. Kita buat dimulai dari hal yang kecil. Contohnya ada
stick roll ya Bun, cheese. Betul nggak Bun namanya? Iya. Nah, ini dia nih, cantik banget. Kemudian yang kedua ada kimbap ala Bunda Hafid juga, beserta hiasannya. Dan ini Umi aja yang dewasa sangat-sangat tergiur untuk segera menikmatinya. Oke, terima kasih banyak Bunda Hafid. Sama-sama, Umi. Sudah berbagi inspirasi hari ini dan semoga penuh dengan kebaikan kita terus bisa berkolaborasi sampai menemukan potensi dan bakat Hafid yang terbaik. Karena sesungguhnya Sekolah Alam Al-Karim itu adalah bukan punya mimpi menjadi sekolah unggulan, Bunda. Tapi kami punya mimpi setiap anak akan diunggulkan di Sekolah Alam Al-Karim. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Santai bersama Maestro. Semoga bermanfaat untuk sahabat Al-Karim di rumah. Dan kita akhiri Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.